Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, yaitu Agus Warbawa. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai uji T1 sampel atau One Sample T-Test yang merupakan salah satu sebuah uji parametrik dalam statistik inferensial atau pula pada statistik terapan dalam pendidikan. Nah, tentunya kajian ini saya susun berdasarkan referensi utama dari Sugiono tahun 2019 dalam buku Statistika untuk Penelitian, serta beberapa literatur pendukung lainnya. Nah, kita kembali terlebih dahulu pada latar belakang. Nah, di mana pada latar belakang ini tentunya dalam penelitian pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan IPA, kita sering berhadapan dengan pertanyaan, apakah rata-rata hasil belajar siswa itu sudah mencapai standar kompetensi minimal KKM atau yang sekarang disebut dengan KKTP yang telah ditetapkan. Nah, sekedar melihat rata-rata saja tentunya tidak cukup karena kita perlu memastikan apakah perbedaan itu signifikan secara statistik atau hanya kebetulan semata. Oleh karena itu, kita gunakanlah uji T1 sampel atau one sample t-test yang memungkinkan peneliti untuk membandingkan rata-rata hasil belajar siswa dengan suatu nilai acuan atau nilai teoritisnya. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh. Apakah rata-rata nilai ujian IPA siswa kelas 10 sudah mencapai nilai KKTP 75? Nah, menurut Sugiono tahun 2019, uji T1 sampel termasuk ke dalam uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel itu berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Kemudian kita masuk ke definisinya, di mana secara definisi menurut Sugiono tahun 2019, uji T1 sampel itu digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel itu berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau rata-rata populasi yang sudah diketahui. Nah, misalnya kita ambil di dalam konteks pendidikan IPA, nilai pembanding tersebut bisa berupa sebuah KKTP rata-rata nasional atau nilai standar penelitian sebelumnya. Misalnya, kita sebagai guru ingin tahu apakah rata-rata nilai IPA siswa di sekolahnya berbeda dari nilai KKTP 75 atau sama dengan KKTP 75. Nah, jika hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian adapun tujuan dari uji T1 sampel ini itu yang pertama adalah untuk menguji perbedaan rata-rata dengan nilai teoritis, di mana tujuan utama dari uji T1 sampel ini adalah sebenarnya menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel terhadap nilai tertentu. Nah, secara lebih spesifik, tujuan uji ini antara lain seperti mengetahui apakah rata-rata suatu kelompok berbeda dari nilai teoritis, misalnya nilai KKTP ataupun target nilai eksperimen. Yang kedua, untuk menguji efektivitas suatu intervensi pembelajaran, misalnya apakah rata-rata nilai siswa itu setelah pembelajaran berbasis proyek itu sudah melebihi nilai KKTP atau belum. Nah, yang ketiga yaitu membantu peneliti dalam mengambil keputusan berbasis data. Nah, apakah hasil pembelajaran itu sudah sesuai dengan harapan atau belum? Nah, dengan demikian uji T1 sampel atau uji one sample t-test ini berfungsi penting dalam evaluasi program pendidikan IPA, baik di tingkat kelas maupun penelitian. Kita pelajari rumus dasarnya terlebih dahulu, di mana untuk rumus dasarnya itu seperti yang sudah tercantum dalam layar. Ini adalah T sama dengan X bar dikurang nilai pembanding atau nilai yang ingin diuji 75 misalnya KTP-nya dan per standar deviasi dari sampel dengan jumlah sampelnya, akar jumlah sampelnya. Itu adalah rumus dasarnya untuk melakukan uji T1 sampel atau uji one sample t-test. Kemudian adapun asumsi uji T, di mana uji T ini harus kita penuhi dulu syarat-syaratnya. Yang pertama adalah data berdistribusi normal. Nah, data yang digunakan ini tentunya harus mengikuti distribusi normal dengan diuji oleh SPSS, yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov jika data lebih dari 30 dan jika data kurang dari 30 bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Itu adalah menurut Sugiono. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai skala pengukuran interval atau rasionya. Nah, kalau melihat dari skala interval atau rasionya, itu adalah sebuah nilai ujian, misalnya skor hasil belajar atau nilai literasi sains. Nah, sampel ini bersifat independen, artinya nilai satu siswa itu tidak mempengaruhi nilai siswa lainnya.
Nah, jika ketiga asumsi itu adalah ketiga eh, asumsi tersebut, jika ketiga asumsi ini terpenuhi, maka hasil uji T1 sampel ini diperoleh dapat diinterpretasikan dengan akurat dan sah secara statistik. Nah, kemudian ini eh, saya berikan sebuah penelitian bahwa seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif OSIS adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara acak 36 orang siswa yang aktif di OSIS. Dan adapun hipotesis yang saya buat adalah H0-nya yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Kemudian HA atau H1-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Dan dasar dari pengambilan keputusannya yaitu jika nilai P atau taraf signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai P atau taraf signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 akan ditolak dan H1 atau HA akan diterima. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan analisisnya. Kemudian kita lanjutkan ke analisisnya menggunakan SPSS. Oke, kita gunakan data tersebut yang tadi. Ini adalah data yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa langsung buka aplikasi SPSS-nya. Ini adalah SPSS versi 16 yang saya gunakan. Oke, nah ini ada variable view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Kemudian kita mengetikkan namanya yaitu hasil. Ini adalah kita mengetes hipotesis kita dan numerik sudah, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya adalah hasil belajar. Values 0, missing none, kolom 8, legend right, measure scale biarin, sudah. Kemudian ke data view ini sudah tercantum hasil di variabel. Kemudian kita masukkan dari data mentahnya di Excel tersebut, kita copy. Kemudian kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste sebanyak 36. Oke, sudah, datanya sudah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas data. Untuk uji normalitas data, kita bisa lakukan analyze, kemudian di compare, di deskripsi statistik, kemudian di explore. Nah, kita bisa klik bagian explore. Kemudian dari hasil belajar ini atau hasil ini kita masukkan ke dependent list dengan cara mengklik yang di sini, klik. Kemudian kita pastikan di statistik tersebut untuk confidence intervalnya atau batas toleransi kesalahannya itu 0,05 yaitu 95%. Ini udah 95%, kita continue, kemudian kita cek untuk plotnya. Nah, untuk plotnya bisa mengklik di normality plots with test. Kita centang normality plot with testnya, kemudian kita continue, dan untuk optionnya dibiarkan saja untuk exclude case listwise. Nah, setelah ini kita langsung klik OK. Dan akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah untuk hasilnya. Karena data saya berjumlah 36, itu maka jumlah sampel lebih dari 30, maka kita akan gunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan kita lihat nilai sig-nya atau nilai P-nya. Ini adalah taraf signifikansinya. Itu adalah sesuai dengan asumsi tadi. Tetapi ini adalah untuk tes data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, maka untuk data berdistribusi normal itu, jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka data akan dianggap normal. Dan ini sesuai dengan hasil tes, yaitu Kolmogorov-Smirnov, hasil nilai signifikansi, taraf signifikansi atau nilai P-nya adalah 0,200 atau lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Nah, setelah data berdistribusi normal, kita lanjutkan ke
uji one sample di test aja atau uji T satu sampel. Diklik di bagian analyze, kemudian di bagian compare means, ini ada one sample t test, kita klik, kemudian eh, kita masukkan dulu tes variabelnya ke sini. Hasil belajarnya kita masukkan ke tes variabel, kemudian kita option, dan kita pastikan lagi untuk confidence interval atau batas kesalahan, toleransi kesalahannya adalah 0,05 atau 95%. Continue. Kemudian test value, ini adalah jumlah KKM ataupun KKTP yang kalian gunakan. Kita masukkan KKM-nya adalah 75. Dan setelah ini semua, kita bisa pencet OK dan muncul untuk plotting serta hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari one sample t-test. Kita lihat ini adalah derajat kebebasannya, kemudian ini adalah nilai taraf signifikansinya yang menguji hipotesis tersebut, apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, nilai P sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi bahwa di sini bahwa ini dasar pengambilan keputusan. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan kita ketahui bahwa nilai P di sini untuk uji T one sample t-testnya adalah 0,899. Sehingga kita dapat asumsikan, kita dapat ambil keputusan bahwa H0 itu diterima, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS ternyata sama dengan 75 sesuai dengan hasil uji T satu sampel kita. Baik, mungkin sekian yang dapat saya lakukan penjelasan dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa mengetikkan di kolom komentar dan saya tutup presentasi kali ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.